Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan meresum materi yang tadi sudah diberi materi pada ospek hari pertama. Ya, saya sudah meresumnya. Maaf ya guys kalau seperti orang capek, karena emang bilang capek. Untuk materi pertama itu diisi oleh Bapak Slamet Aryadi, SPSI, MSOS, anggota DPR Dapil Jatim. Nah, beliau memberi materi bagaimana cara menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan yang ada dalam diri kita yang berkarakter kebangsaan. Konsensus dasar 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga NKRI, yang keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yaitu ideologi negara sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang patut kita laksanakan sehari-hari. Pancasila memiliki 5 sila. Sila pertama, bahwa kita sudah memiliki Tuhan atau Allah. Sila kedua, kita sebagai manusia harus mempunyai sifat adil, harus sesama manusia itu harus adil, guys. Sila ketiga, kita sebagai manusia terus memacu persatuan antar kelompok, suku, ras, agama, budaya. Terus sila keempat sama sila kelima ini bapaknya enggak melanjutkannya, jadi dia langsung ke Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, bertujuan yang satu untuk Indonesia menuntut ilmu. NKRI harus mematuhi adanya aturan atau Undang-Undang 1945 menjadi dasar yang mengatur pola hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Materi yang kedua itu dipegang oleh Bapak polisi, tapi nggak tahu namanya siapa karena nggak kelihatan di papan itunya guys, kayak jauh, saya ada di duduk paling belakang. Materi yang kedua itu tentang kasus yang terjadi di sekitar kampus UTM, tentang pencurian, begal, karena kan ini pematerinya Bapak polisi, jadi anak-anak banyak yang nanya gitu. Anak-anak nanya kayak kasus yang terjadi di sekitar kampus UTM, yakni pencurian motor. Beliau menegaskan untuk hati-hati dan tidak mencoba-coba mengkonsumsi narkoba. Terus ada yang nanya nih, bagaimana cara mengatasi banyaknya curian motor di daerah kampus? Karena emang banyak guys. Jadi bapaknya kayak menjawab, selain langkah atau tindakan polisi, mahasiswa atau warga harus berhati-hati dalam menjaga harta dan barang masing-masing, serta memilih tempat kos yang dekat dengan kampus, karena kan dekat dengan kampus otomatis rame ya. Jadi milih kos yang dekat kampus. Kalau jauh kampus tuh kayak serem karena sepi gitu kan guys. Terus materi ketiga ini dari Bapak apa ya, tadi katanya tuh dari Bapak wakil rektorat gitu, ada 3 orang, cuman aku nggak tahu namanya siapa aja. Jadi ini materi yang ketiga itu tentang cara belajar atau implementasi MBKM. Bentuk kegiatan MBKM itu tadi bapaknya ngejelasin gitu, kayak nggak ada di tempat template-nya gitu guys, jadi nggak tahu. Yang ada ini, yang pertama pertukaran mahasiswa, yang kedua magang atau praktik kerja, yang ketiga asisten atau mengajar di satuan pendidikan, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam kegiatan wirausaha, yang ketujuh studi atau proyek individu, yang kedelapan membangun desa atau KKNT. Materi yang keempat profil UTM, kayak bapaknya tuh menjelaskan tentang UTM, tentang UTM kampus yang warna ini tuh fakultas apa, kampus gedung yang mana itu fakultas apa, terus jalan-jalannya mau ke gedung ini tuh kemana gitu. Terus menjelaskan kayak sejarah-sejarah UTM. Terus materi kelima ini dipegang oleh Bapak itu wakil juga rektorat. Keunggulan mahasiswa UTM adalah keunggulan yang tinggi. Kesuksesan itu bukan datang sendiri, tetapi kesuksesan itu dicari atau diperjuangkan. Materi yang keenam kebudayaan dipegang oleh Bapak Muhammad Rizky Taufan. Generasi muda cinta budaya, kebudayaan segala sesuatu pola pikir manusia. 7 unsur kebudayaan, religi, kunci dari kepercayaan. Yang pertama religi, yang kedua bahasa, yang ketiga sistem, yang ketiga sistem perekonomian, yang keempat sistem pengetahuan, yang kelima sistem teknologi, yang keenam sistem kesenian, yang ketujuh lembaga masyarakat. Sekian resum materi hari pertama dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.